Halo teman-teman YouTube, apa kabarnya? Di video kali ini saya bakalan berbagi tips yang paling penting kalau saya bilang. Kalau teman-teman mau memperbanyak tanaman begonia, yaitu bagaimana cara membuat media tanam yang cocok untuk persemaian begonia gitu. Jadinya silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir, karena semua pembahasannya dan pembelajaran saya ada di video ini tentang pembuatan medianya. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama itu tanah humus. Kalau saya pribadi menggunakan tanah humus, teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa dapat tanah humus, silahkan teman-teman gunakan tanah-tanah yang bersifat organik. Contohnya seperti teman-teman bisa dapat di tumpukan sampah organik, sisa-sisa daun, sisa-sisa rumput yang ada di bawahnya itu, ataupun sering disebut dengan tanah topsoil. Apalagi kalau teman-teman ada di areal perkebunan, seperti di kebun kakao, kelapa sawit, ataupun kelapa dan yang lainnya, areal perkebunan atau pertanian, silahkan teman-teman gunakan yang ada di tumpukan daun gitu. Biasanya di bagian bawah-bawah daun banyak tanah-tanah hitam yang gembur ataupun yang subur gitu. Jadi silahkan teman-teman gunakan, ataupun paling gampang silahkan teman-teman gunakan ataupun cari media tanam yang sudah ada di toko-toko pertanian, tetapi pastikan bahwa media tanamnya tidak ada mengandung pupuk organik, contohnya seperti kotoran kambing, kotoran ayam dan sebagainya gitu. Jadinya itu adalah langkah pertama untuk pembuatan medianya. Pilih media tanam humus ataupun subur ataupun gembur gitu. Ini dia. Selanjutnya adalah saya gunakan produk yang namanya Decoprima, teman-teman. Ini dia. Ini biasanya paling saya dapat adalah gunanya untuk mensterilkan media tanam gitu. Karena kemarin pernah saya coba, saya gunakan tanah humus dan saya buat lagi perbandingannya dengan menggunakan Decoprim. Ternyata pertumbuhan begonianya menggunakan Decoprim ini bisa sampai dengan 95%. Sedangkan kalau kita gunakan humus hanya mencapai 80 sampai dengan 90% gitu. Jadinya penggunaan Decoprim ini saya rasa sangat bermanfaat. Oke. Selanjutnya adalah yang sering-sering ataupun yang paling teman sering lupakan adalah teman-teman langsung menggunakan medianya tanpa teman-teman fermentasi. Saran saya teman-teman jangan lakukan tahap seperti itu gitu. Jadinya kalau saya pribadi, setelah tanahnya dikumpulkan seperti ini dalam keranjang seperti ini, sebelumnya teman-teman gunakan alasnya yang tidak menyerap air ataupun dia harus tembus air. Contohnya seperti ini, saya gunakan karung goni yang seperti ini, karena lama kelamaan memang air itu bakalan turun dari bawah tempat ini tadi, nah, seperti ini. Jadinya teman-teman gunakan alasnya dulu. Boleh juga jaring-jaring, boleh juga polybag bekas ataupun yang lain-lainnya, dengan pastikan bahwa dia tidak menyimpan air. Kalau dia menyimpan air, maka bisa dipastikan bahwa media tanam ini nanti ataupun media semainya dia bakalan becek gitu. Oke, selanjutnya adalah teman-teman gunakan Decoprim ini. Kalau teman-teman nggak bisa dapat Decoprim, silahkan cari-cari aja di toko-toko pertanian yang namanya bahan untuk mensterilkan tanah gitu. Silahkan teman-teman cari aja. Untuk dosis Decoprim ini saya biasanya hanya gunakan untuk 1 liter air seperti ini, hanya seujung tangkai sendok. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini dia awalnya dia ini bentuknya serbuk, teman-teman, tetapi kemarin berhubung karena terkena hujan, dia jadi seperti ini. Pokoknya patokannya adalah dia hanya seujung tangkai sendok ini. Lalu masukkan ke air. Nah, silakan teman-teman aduk. Ini. Oke. Setelah diaduk dan dia dipastikan merata, dan ini di dalam sprayer saya ini
Ini hanya air bersih ya teman-teman, air bersih dicampur dengan Dekoprim. Setelah itu silahkan teman-teman semprotkan. Biasanya untuk seukuran ini teman-teman, ataupun sebanyak 1 kilo media semai seperti ini, saya hanya gunakan 1 liter air yang digunakan. Oke, setelah itu silahkan teman-teman semprot seperti ini. Teman-teman semprot sampai dia bagian permukaan ini basah semua. Oke, setelah basah seperti ini, silahkan teman-teman lakukan penyemprotan rutin sampai dengan 2 minggu teman-teman. Kenapa saya bilang 2 minggu? Karena kemarin pengalaman saya, dia bisa gembur seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat dia gembur banget seperti ini setelah 2 minggu. Kemarin kalau di umur 1 minggu, tanah ini 1 minggu, dia masih ada menggumpal teman-teman. Dia masih ada menggumpal. Jadinya kemarin saya dapat dia selama 2 minggu. Bagusnya dia 2 minggu gitu. Oke, nanti setiap 2 hari sekali teman-teman semprotkan aja ini Dekoprim ini tadi, sampai dengan memang air ini sudah habis 1 liter gitu. Sampai dengan 2 minggu nanti teman-teman semprot rutin dan sering-sering teman pecah-pecahkan seperti ini. Ini dia. Oke, kalau udah seperti ini semprot lagi. Dia nggak ada ketentuan harus pagi, siang ataupun malam. Dia nggak ada. Kalau teman-teman sempat, yang penting per 2 hari sekali ataupun per harinya teman-teman semprot media semai ini gitu. Oke, setelah 2 minggu nanti teman-teman bisa perhatikan bahwa nanti rumput-rumput halus atau rumput-rumput kecil bakalan tumbuh di media semai teman-teman gitu. Jadi itu menandakan bahwa biasanya media tanamnya sudah sangat cocok untuk kita gunakan gitu. Dan kembali lagi tadi, pemilihannya adalah dia sudah gembur seperti ini. Dan biasanya dia sudah lembab teman-teman, bawaannya sudah lembab. Oke, yang menjadi kelebihannya nantinya adalah dengan daya tumbuhnya yang bagus juga. Ini nanti media tanamnya teman-teman nggak perlu siram rutin gitu. Jadinya kita contohkan, jikalau sudah 2 minggu udah gembur media tanamnya, teman-teman tanam contohnya tanaman begonianya, cacahan begonianya, ini nanti sampai dengan 1 ataupun 2 minggu dia nggak perlu disiram karena medianya sudah sangat-sangat lembab teman-teman. Tergantung juga teman-teman jangan letakkan di areal yang terkena sinar matahari. Gitu dia. Jadi itu adalah tips dan triknya untuk membuat media tanam ataupun media semai untuk tanaman begonia. Saya ulangin, ada beberapa pokok pentingnya. Yang pertama adalah media tanamnya tadi, silahkan teman-teman gunakan ataupun cari media tanam yang bersifat organik gitu. Yang seperti tadi, cari di tumpukan sampah, sampah-sampah organik seperti di dedaunan ataupun di kebun-kebun gitu. Ataupun teman-teman bisa gunakan tanah humus. Yang kedua, silahkan teman-teman cari yang namanya untuk sterilkan tanah, bahan-bahannya. Kalau saya berhubung karena mudah dapatnya di toko-toko pertanian, saya gunakan Dekoprim. Dan dosisnya adalah untuk 1 liter air gunakan hanya di 1 ujung sendok makan gitu. Jadi itu adalah poin-poin pentingnya. Dan poin penting terakhir adalah bisa digunakan setelah 2 minggu penggunaan gitu. Ciri-cirinya bisa teman-teman lihat gitu, yang seperti saya bilang tadi. Oke teman-teman, itu adalah video penjelasannya. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kalau teman-teman merasa ada fungsinya dan berhasil, silahkan teman-teman komen juga. Tetapi apa salahnya teman-teman coba dulu gitu. Dan kalau teman-teman susah untuk mencari medianya, pengen langsung jadi, silahkan teman-teman komen aja, boleh langsung di WA ke kita, nanti kita bakalan kirim untuk medianya gitu. Untuk harga medianya sendiri untuk per 1 kemasannya ataupun sebanyak ini, teman-teman bisa dapat di harga Rp5.000, kurang lebih dia ada 1 kilo gitu. Jadi ya, media tanam ini bisa teman-teman gunakan bisa sampai 4 sampai dengan 5 kali penyemaian gitu. Oke teman-teman, dan tidak kalah lupa adalah kalau teman-teman mau order tanaman, silahkan order kita. Untuk yang bisa dihubungi bisa langsung di
nomor yang tertera di judul dan di deskripsi. Boleh juga langsung kunjungi di Shopee kita, yaitu Carolina Flowers. Dan info-info yang lainnya teman-teman bisa tengok di Instagram kita dan di Facebook kita, yaitu Carolina Flowers gitu. Oke teman-teman, jangan lupa di follow juga, dan sampai ketemu di video selanjutnya.